Bismillahirrahmanirrahim. Mahfuzatur rifqani tariqun musilun ila martabatil alimir rabbani. Jama'ahu Aris Saifuddin Ar-Rifqani hafizahullah. Adabut talibi fi nafsih. Adab seorang penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Awalan al-ilmu ibadah. Yang pertama, ketahuilah bahwasannya ilmu itu ibadah. Qala ba'dul ulama al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Sebagian ulama berkata ilmu agama adalah salat secara rahasia dan ibadah hati. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Qalu wa kayfa tasihhu an-niyyatu ya Aba Abdillah? Qala an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Imam Ahmad rahimahullah berkata, ilmu itu suatu yang tiada bandingannya bagi orang yang niatnya benar. Bagaimanakah benarnya niat itu, wahai Abu Abdillah? Tanya orang-orang kepada beliau. Maka beliau menjawab, yaitu berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Qad qil zallatul alimi madrubun lahat tabl. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ketergelinciran seorang ulama, seorang penuntut ilmu seperti suara gendam yang ditabuh. Qala Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata sulibtu. Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah berkata, dulu saya mampu memahami Al-Quran, namun tatkala saya menerima hadiah kantong berisi uang, maka hilanglah kepemahamanku terhadapnya. Qala Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah pun berkata, tidak ada sesuatu yang aku usahakan untuk diperbaiki yang lebih berat daripada keikhlasanku dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Keikhlasanku dalam niatku. An Umar ibn Dzar annahu qala liwalidihi ay Dzar, ya abi malak idza wa'adta an-nas akhadhahumul buka wa idza wa'adhahum ghayruka la yabkun. Faqal ya bunay laysat an-naihatu thakla mithla an-naihati al-musta'jarah. Dari Umar bin Dzar, beliau bertanya kepada ayahnya yang bernama Dzar, wahai ayahanda, mengapa engkau dikala memberi nasihat kepada manusia, kepada orang lain, mereka pun menangis, dan apabila orang lain yang menasihati mereka, mereka tidak menangis? Beliau pun menjawab, wahai putraku, tangisan wanita yang kehilangan anaknya berbeda dengan tangisan wanita yang diminta untuk bersandiwara. Thaniyan, kun ala jadatis salafis salih. Yang kedua, jadilah engkau penuntut ilmu salafi sejati, mengikuti jalannya para sahabat, pengikut para sahabat,
dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan. Qala ad-Daraqutni rahimahullah, ma syai'un abghadha ilayya min ilmi al-kalam. Qala az-Zahabi mu'alliqan alayhi, lam yadkhul ar-rajulu fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyyan. Imam Daraqutni rahimahullah, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci melebihi ilmu kalam, filsafat. Imam Zahabi pun mengomentari perkataan beliau. Padahal beliau sama sekali belum pernah belajar ilmu kalam, juga ilmu perdebatan, serta belum pernah mendalaminya. Akan tetapi Imam Daraqutni seorang yang salafi, mengikuti jalannya ulama salaf. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlus sunnah naqawatul muslimin wa hum khairun nas linnas. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah adalah umat Islam yang bersih, dan mereka sebaik-baik manusia untuk orang lain. Qala al-ulama, inna tariqatas salafi aslam wa a'lam wa ahkam. Sesungguhnya metode para ulama salaf, manhaj ulama salaf lebih selamat, lebih ilmiah, dan lebih bijaksana. Thalithan, mulazamatu khasyatillah. Yang ketiga, senantiasa takutlah kepada Allah, wahai penuntut ilmu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu memanggil untuk diamalkan. Jika panggilannya dipenuhi, niscaya ilmu itu akan tetap ada. Namun jika tidak diamalkan, ilmu tersebut akan hilang. Qala asy-sya'ir, wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbadil wathan. Berkata seorang penyair, seorang ulama, seorang penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala. Rabi'an, dawamul muraqabah. Yang keempat, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, yanbaghi an yakuna khawfuhu wa raja'uhu wahidah, fa ayyuhuma ghalab halaka sahibuhu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, hendaknya seorang penuntut ilmu menyatukan antara rasa takut dan harap kepada Allah. Apabila salah satu di antara keduanya lebih kuat, lebih mendominasi, maka akan rusaklah iman seorang. Qala Abu al-Itahiyah, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Berkata Abu al-Itahiyah, sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan waktu sehat akan benar-benar bisa merusak seseorang. Khamisan, khafdul janah wa nabdhul khuyala'i wal kibriya.
Bertawaduklah, rendah hatilah, jauhi kesombongan dan kecongkakan, wahai penuntut ilmu. Kana Amr bin al-Aswad al-Ansi idza kharaja min al-masjid qabada bi yaminihi ala shimalihi fasu'ila an dhalik faqala makhafata an tunafiqa yadi. Qala az-Zahabi mu'alliqan alayhi yumsikuha khawfan min an yakhtara bi yadihi fi mishyatihi fa inna dhalika min al-khuyala. Dahulu Amr bin al-Aswad al-Ansi rahimahullah, ketika beliau keluar dari masjid, beliau selalu menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Kemudian beliau ditanya, "Mengapa Anda berbuat demikian?" Beliau pun menjawab, "Saya khawatir tangan ini akan berbuat kemunafikan." Kemudian Imam Zahabi mengomentari, beliau menggenggamnya karena takut akan melenggangkan tangannya tatkala sedang berjalan, padahal perbuatan itu termasuk kesombongan. Qala syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Berkata seorang penyair, ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong, seperti aliran air juga musuh bagi tempat yang tinggi. Qala Abdullah ibnu Bakr al-Muzani, sami'tu insanan yuhaddithu an abi annahu kana waqifan bi Arafah faraqqa faqala laula anni fihim laqult qad ghufira lahum. Qala az-Zahabi mu'alliqan alayhi kadzalika yanbaghi lil 'abdi an yuzri'a ala nafsihi wa yahdimaha. Berkata Abdullah bin Bakar al-Muzani, aku mendengar seorang menceritakan tentang ayahku, bahwasannya ayahku pernah wukuf di Arafah ketika musim haji. Tiba-tiba beliau menangis dan beliau mengatakan, seandainya saya tidak berada di antara mereka, niscaya akan aku katakan bahwa mereka telah diampuni dosanya. Imam Zahabi pun mengomentari, begitulah selayaknya seorang hamba harus merendahkan diri dan memerangi kesombongan dirinya. Sadisan, al-qana'atu waz-zahadah. Yang keenam, merasa qanaah dan zuhud. Terimalah ilmu yang sudah menjadi ketetapan Allah untukmu dan tinggalkan hal-hal yang tidak memberikan pengaruh baik untuk akhiratmu, wahai penuntut ilmu. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, law awsa insanun li'aqalin nas surifa ila zuhad. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya ada seorang yang berwasiat agar memberikan sesuatu kepada orang yang paling berakal, haruslah ia berikan kepada orang-orang zuhud. Qila li Muhammad ibn al-Hasan Syaibani rahimahullah, ala tusannifu kitaban fi zuhud? Qal qad sannaftu kitaban fil buyu'. Imam Muhammad bin al-Hasan Syaibani suatu ketika ditanya, kenapa Anda tidak mengarang sebuah buku yang berkaitan tentang zuhud, kezuhudan dalam dunia ini? Beliau menjawab, qad sannaftu kitaban fil buyu'. Aku telah mengarang sebuah buku tentang jual beli.
Qala Abdullah bin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah, wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani lakin satarta ma'ajibi wa matharibi wa halumta an saqati wa an tughyani falakal mahamid wal madaihu kulluha bi khawatiri wa jawarihi wa lisani. Berkata Abdullah bin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah, demi Allah, kalau seandainya orang-orang mengetahui betapa buruknya perangaiku, betapa buruknya akhlakku, betapa buruknya dosa-dosaku, betapa buruknya kesalahan-kesalahanku, niscaya tidak ada seorang pun yang mau mengucapkan salam kepadaku. Dan niscaya mereka akan menjauhiku. Dan mereka akan merasa bosan berteman denganku. Dan niscaya aku akan dikembalikan kepada kehinaan setelah Allah memuliakanku. Akan tetapi, Engkaulah ya Allah yang menutupi segala kesalahan-kesalahanku, kekurangan-kekuranganku. Dan Engkau mengampuni segala dosa-dosaku. Maka bagimulah ya Allah segala bentuk pujian. Melalui hatiku, melalui anggota badanku, melalui lisanku. Sabi'an at-tahalli bi raunaqil ilm. Yang ketujuh, berhiaslah dengan keindahan ilmu. Berakhlak mulia, wahai penuntut ilmu. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, dahulu para ulama mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama. Qala Raja bin Haywah li rajul, haddithna wa la tuhaddithna an mutamawitin wa la ta'an. Berkata Raja bin Haywah kepada seorang laki-laki, ceritakanlah, beritahu kami hadis Nabi. Tetapi jangan engkau ceritakan atau beritahu kami hadis Nabi melalui jalan orang yang pura-pura mati dan orang yang sering melaknat mencela orang lain. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, yajibu ala talib al-hadith أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. Berkata Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wajib bagi penuntut ilmu hadis, penuntut ilmu, untuk selalu menghindari suka bermain, berbuat hal-hal yang sia-sia, dan bersikap rendah dalam majelis ilmu, seperti tertawa terbahak-bahak, banyak membuat lelucon, banyak bersenda gurau, banyak bercanda. Adapun bercanda hanya diperbolehkan kalau dilakukan kadang-kadang saja.
asal tidak sampai melanggar adab dan sopan santun dalam menuntut ilmu. Adapun kalau dilakukan secara terus-menerus, mengucapkan ucapan kotor dan jorok, serta yang bisa menyakitkan hati, semua itu adalah perbuatan tercela. Sebab banyak bersendau gurau, bercanda dan tertawa akan menghilangkan kewibawaanmu dan harga dirimu. Qad qil man aktsara min syai'in 'urifa bih. Ada sebuah pepatah mengatakan, barang siapa yang banyak melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengannya. Qala al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah, jannibu majalisana dzikran nisa'i wat ta'am. Inni ubghidur rajula yakun wassafan li farjihi wa batnih. Berkata Ahnaf bin Qais rahimahullah, jauhkanlah majelis kami dari menyebut wanita dan makanan. Sesungguhnya aku benci kepada seorang laki-laki yang sering membicarakan kemaluannya dan perutnya. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wa man tazayyana bima laysa fihi syanahu Allah." Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak dia miliki, maka Allah akan menampakkan keburukannya. Qala Zuhair bin Abi Sulma, wa mahma takun 'inda imri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nas tu'lami. Berkata Zuhair bin Abi Sulma, seorang penyair terkenal, apapun akhlak yang terdapat pada diri seseorang, meskipun dia sembunyikan dari manusia, pasti akan ketahuan juga. Thaminan, tahalli bil muru'ah. Yang kedelapan, berhiaslah dengan kewibawaan, wahai penuntut ilmu. Tasi'an, at-tamattu'u bi khisalir rujulah. Yang kesembilan, berhiaslah dengan sifat kesatriaan, kejantanan, kelaki-lakian. Qala al-Mutanabbi, ar-ra'yu qabla syaja'ati asy-syuja'an huwa awwalun wa hiya al-mahallu tsani fa idza huma ijtama'a li nafsin hurratin balagat min al-'alya'i kull amani. Berkata al-Mutanabbi, berpikir harus didahulukan sebelum keberanian para ksatria. Yang pertama adalah berpikir, baru yang kedua mengambil sikap pemberani. Apabila kedua sifat ini terdapat pada seorang yang merdeka, maka akan dapat mencapai cita-cita yang tertinggi. Ashiran, hajrut tarafuh. Yang ke-10, jauhilah kemewahan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa iyyakum wat-tana'um wa ziyyal 'ajam wa tama'adadu wa khshawshimu. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jauhilah oleh kalian hanyut dalam kemewahan. Jauhilah oleh kalian senang berhias dengan mode orang asing. Bersikaplah dewasa dan berpakaianlah secara sederhana, tidak mewah. Qad qil al-hilyatu fil zahir tadullu ala mailin fil batin. Ada sebuah ungkapan mengatakan, penampilan luar menunjukkan kecenderungan hati. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ahabbu ilayya an anzura al-qari'a abyadha ath-thiyabi.
Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku lebih senang melihat para pembaca Al-Quran, para penuntut ilmu berpakaian berwarna putih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an-nasu ka'asrabil qatar, majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd. Manusia itu sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibarat sekumpulan burung yang terbang, yang memiliki watak saling menyerupai satu sama lainnya. Hadi Ashar, al-i'radu an majalisil lahu. Yang ke-11, hindarilah wahai penuntut ilmu majelis-majelis, tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Tsani Ashar, al-i'radu 'anil haishat. Yang ke-12, jauhilah wahai penuntut ilmu kegaduhan, hiruk-pikuk, karena kesalahan seringkali disebabkan oleh hiruk-pikuk, dan ini dapat menafikan adab menuntut ilmu. Tsalits Ashar, at-tahalli birrifq. Yang ke-13, bersikaplah lemah lembut selalu dalam tutur kata dan jauhi ucapan yang kasar, karena ucapan yang lemah lembut akan mampu menjinakkan jiwa yang sedang memberontak. Sangatlah banyak dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah yang membahas akan hal ini. Rabi' Ashar, at-ta'ammul. Yang ke-14, berfikirlah dan merenunglah. Qad qil ta'ammal tudrik. Ada sebuah ungkapan mengatakan, berfikirlah, niscaya engkau akan mengetahui. Qala al-Qutami, qad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi, wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zalal, wa rubbama fata qauman ba'd amrihim min at-ta'anni wa kana al-hazmu law ajalu. Berkata Al-Qutami, orang yang berhati-hati, orang yang berlahan-lahan, terkadang bisa mencapai sebagian hajat keperluannya. Namun orang yang tergesa-gesa kadangkala tergelincir. Dan barangkali tertinggal sebuah langkah jika seluruh urusannya harus dikerjakan secara perlahan-lahan. Sehingga langkah yang tepat adalah seandainya bersegera dalam melakukannya. Khamis Ashar, as-sabat wa tasabbut. Yang ke-15, bersikap teguhlah, berpendirian teguhlah, dan selektif dalam menerima berita. Hiasilah dirimu dengan penuh keteguhan. Sebuah ungkapan mengatakan, man sabata nabat. Barang siapa yang berpendirian teguh, maka dia akan menghasilkan apa yang dia inginkan. Wallahu ta'ala a'lam. Madinah Nabawiyah, hari Rabu 18 November 2020.